and I took to it like a gambler's son. He even let me bring in my own people. He gave me the full run of the place. Gak ada yang bener dari yang namanya judi. Sayangnya karena akses teknologi zaman sekarang yang serba mudah ini, justru judi makin merajalela. Awalnya orang-orang dibuat menang dan jadi kaya mendadak. Padahal kalau lama-lama terjerumus ke sana, orang-orang itu bakal menyadari jika ia udah kehilangan semuanya. Dan itu pasti udah terlambat. Jadi sebelum semuanya terlambat, jauhi perjudian dan perbanyaklah ibadahmu. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Richie. Dia adalah mahasiswa Universitas Princeton yang merupakan afiliator judi online. Semua orang yang butuh uang cepat pasti pergi menemui Richie karena mereka menganggap kalau Richie ini adalah solusinya. Oh, boleh nih, nemuin Richie dulu lah. Lagi BU masih. Oke lanjut. Bahkan seorang dosen pun mempercayakan hal ini pada Richie. Namun suatu hari Richie pun dipanggil oleh dekan karena ia ketahuan jadi afiliator judi. Kampus Princeton melarang keras segala bentuk perjudian, termasuk orang-orang yang terlibat dalam industri tersebut. Dan Richie pun terpaksa harus di-DO. Namun Richie berusaha menjelaskan kalau ia butuh uang demi melunasi utang pendidikannya sebanyak $21.000. Dan uang itu harus segera dibayar minggu depan. Akan tetapi Bapak Dekan gak mau tahu kalau Richie masih ingin bertahan di sana, ia harus melepaskan pekerjaannya itu. Begitu pulang ke asrama, Richie tak bisa tinggal diam. Ia mempertaruhkan sisa uang pendidikannya itu yang sebanyak $17.000 di situs judi poker. Dan karena Richie adalah orang yang cerdas, ia bisa memperhitungkan kemenangannya dalam permainan tersebut. Richie, let's go. Stay in it. Let's go. Richie, you gotta stop, man. Can't let short-term variance slow me down. Raising when I was weak, folded when I was trapping. Namun sayangnya perhitungannya meleset dan Richie sadar kalau ia telah dicurangi. Maka ia berniat melaporkan hal ini kepada Ivan Block, pemilik situs judi online tersebut yang saat ini berada di Costa Rica. Sebenarnya pilihan Richie berada di dunia judi ini tak lepas dari pengaruh ayahnya. Ayah Richie adalah pejudi hebat, namun kelas konvensional. Ia mendatangi tiap kasino untuk mempertaruhkan uangnya tiap malam. Richie menemui ayahnya untuk menanyakan Ivan Block, tapi sang ayah tidak mengenalnya lagi. Terutama ketika Ivan Block telah mendirikan perusahaan judi online-nya. Yang jelas, Costa Rica itu adalah surga bagi para pejudi. Jadi ayah Richie membiarkan putranya itu pergi ke sana. Akan tetapi, Craig, teman kuliah Richie, melarang pemuda itu untuk pergi. Ia nggak mau sahabatnya ini terjerumus judi lebih jauh lagi. Namun tekad Richie udah bulat, ia harus mendapatkan uangnya kembali karena itu cuma harta miliknya yang tersisa. Dan di sini Craig tidak bisa menahan kepergian Richie. Ia mengingatkan kalau Richie juga harus mempertimbangkan aturan kampus mereka yang melarang perjudian. It's about you. You don't know how to lose. He knows, and you expect him to just give you your money back and say, "Oh, that's my bad, dude." This is my second chance, Craig. This is my last chance. Maka setelah itu Richie pun benar-benar pergi ke Costa Rica. Welcome to Costa Rica. Gracias. Ketika sudah sampai di bandara, Richie ditawari main judi oleh seorang bernama Pat. Di situ Richie menyadari kalau Pat ini adalah pemilik situs judi online yang pernah ia promosikan. Dan ternyata Pat sedang bermain bersama Cronin. Richie pun langsung bertanya mengenai Ivan Block, tapi dua teman barunya itu juga sama-sama nggak tahu. Bahkan menurut Cronin, Ivan Block bagaikan legenda dalam industri perjudian tersebut. Ia nggak bisa sembarang ditemui kecuali kalau dapat masalah. Untungnya Richie nggak patah semangat. Ia tetap berencana mencari Ivan Block dengan mendatangi pertemuan para penjudi di Costa Rica. Dan di dalam pertemuan itu Richie mengamati seseorang perempuan yang menyebut nama Ivan Block. Sehingga ia berasumsi kalau orang itu bisa mempertemukannya dengan Ivan.
Maka Richie pun langsung ngajakin dia kenalan. Dan berkat Rebecca, Richie akhirnya bisa menemui Ivan Block di pestanya besok hari. Di dalam pesta ini, Richie nggak sepenuhnya menikmati acaranya. Ia justru mencari CCTV untuk menarik perhatian Ivan dan bilang kalau menemukan masalah di situsnya. Dan berkat keberaniannya ini, pengawal Ivan pun langsung mencari dan menyeret Richie menemui bosnya. Akhirnya, Richie pun berhasil menemui Ivan Block. Ia pun segera menjelaskan kecurangan yang ia alami ketika main poker dalam situs milik Ivan. Akan tetapi tanggapan Ivan jauh di luar dugaan. Ia hanya mengucapkan terima kasih kemudian menyuruh Richie pergi. Namun esok harinya pagi-pagi sekali Richie dijemput oleh pengawal Ivan. Ia diajak ke sana untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Ivan Block. Akhirnya Ivan menjelaskan lebih panjang daripada semalam. Selain berterima kasih, Ivan berjanji akan mengembalikan seluruh uang Richie yang dipakai transaksi di situsnya. Ia juga memberikan fasilitas apartemen mewah karena Richie telah membantunya menemukan kecurangan tersebut. Richie pun merasa tersentuh dengan kebaikan Ivan. Sampai akhirnya Ivan memberinya pilihan lain, yaitu tawaran bekerja dengan gaji 7 digit selama setahun. Wow, Ivan tahu betul bakat Richie yang luar biasa itu. Jadi ia menginginkan untuk ngajakin Richie bekerja sama. Dan ia juga memberikan wewenang penuh pada Richie untuk mengelola situs barunya. Ivan pun percaya kalau Richie bisa mengembangkannya. I have met very few people in my career who I think can be really, if you want to do something in this fucking life, you go out and build it. What do you think? Setelah diberi tawaran yang menggiurkan itu, Richie pun meninggalkan kuliahnya. Ia kini menjadi orang kepercayaan Ivan. Ia diberi gaji tinggi, fasilitas mewah, dan menjadi orang nomor 2 setelah Ivan di perusahaan tersebut. Richie bahkan merasa dianggap seorang anak oleh Ivan karena bosnya itu selalu memenuhi keinginannya. Dan Richie pun akhirnya bisa menjadi orang kaya seperti yang selama ini ia impikan. Even let me bring in my own people. He gave me the full run of the place. Namun di antara semua impian yang telah ia capai, hanya satu yang belum ia miliki, yaitu Rebecca. Richie tahu diri kalau Rebecca ini punya hubungan spesial dengan Ivan. Tapi ia nggak bisa berbohong kalau ia tertarik dengan perempuan manis itu. Dan diam-diam Ivan juga mengetahui hal tersebut. Maka untuk saat ini Ivan pun mulai memberi perhatian lebih pada Richie. Ia langsung memberikan beban kerja yang tinggi supaya Richie nggak betah berada di sana. Namun karena Richie adalah orang yang ambisius dan juga jenius, dia tetap menerima tugas itu dengan semangat penuh. Jadi malam ini Richie pun mendapat tugas untuk merekrut seorang laki-laki dari London bernama Shaki. Dia adalah pemilik situs Ultimate yang mampu menjaring penjudi baru sebanyak 10% dari keseluruhan pengguna. Dan Ivan pun melihat potensi baru di sini. Oleh karena itu, ia mengutus Richie untuk mendapatkan Shaki dan ia berjanji akan memberikan bonus lebih pada Richie jika berhasil melakukannya. If you do, it's gonna be on for you. I'm excited to see you spend it. I'm on it. Dan esok harinya Richie akan berangkat menemui Shaki. Namun tiba-tiba ia malah diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke tempat asing. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan agen FBI bernama Shavers. Saat ini Shavers ingin menangkap Ivan Block, namun sayangnya wilayah pemerintahan Costa Rica di luar wewenang Amerika, sehingga ia nggak bisa menangkapnya. Jadi sekarang Shavers membutuhkan bantuan Richie untuk menangkap bosnya sendiri. Karena sebenarnya Ivan Block ini telah melakukan banyak pelanggaran hukum seperti pemerasan, suap, dan penyalahgunaan data pelanggan. Yang jelas mau seperti apapun Richie mengagumi bosnya, Ivan bukanlah orang yang baik. Sesaat kemudian Richie pun dibebaskan. Saat itu juga Richie langsung melaporkan kejadian barusan kepada Ivan. Dan menurut Ivan hal itu udah biasa terjadi selama ia menangani perusahaannya. Dan nyatanya sampai sekarang ia baik-baik aja.
Ia juga menenangkan Richie kalau itu semua gak lebih dari sekedar ancaman, karena Ivan telah menyuap semua anggota parlemen Costa Rica. Jadi mereka gak mungkin ditangkap polisi. Dan setelah itu Ivan pun justru mengingatkan tugas Richie untuk merekrut Shaggy. Richie pun langsung bertemu dengan Shaggy. Namun Shaggy ternyata menolak tawaran Richie karena ia gak ingin jauh-jauh dari istrinya yang sedang hamil duluan. Maksudnya sedang hamil anak pertama. Richie pun memberinya selamat. Namun dia juga memberikan tawaran lain untuk bernegosiasi lebih lanjut. Ternyata Richie memberikan fasilitas kapal pesiar. Dan ia juga mengundang beberapa perempuan bayaran untuk melayani Shaggy. Dan lama-lama Shaggy gak bisa menahan godaan para perempuan tersebut. Dalam waktu cepat Shaggy melupakan istri dan janjinya untuk tetap setia pada pernikahannya. Jadi keesokan harinya Richie pun menggunakan hal ini sebagai senjata supaya Shaggy menurut padanya. Richie berjanji akan menyimpan bukti perselingkuhan Shaggy dari istrinya. Dan sebagai gantinya Shaggy harus memberikan seluruh data pelanggannya untuk perusahaan Ivan Block. Sekarang setelah berhasil mendapatkan Shaggy, Ivan memenuhi janjinya untuk memberikan bayaran tinggi kepada Richie. Maka Richie pun langsung menggelar pesta untuk merayakan keberhasilannya. Malam ini ternyata Rebecca juga datang ke pesta Richie. Mereka lantas menghabiskan waktu berdua hingga akhirnya mengaku kalau keduanya saling suka. Sayangnya Rebecca masih bimbang. Ivan adalah mantannya dan dulu mereka merintis perusahaan ini bareng-bareng. Namun meskipun sekarang udah gak menjalin hubungan asmara, Rebecca tetap terikat kontrak dan ia gak mungkin melanggarnya. Jadi untuk sekarang Rebecca belum bisa secara terang-terangan mengakui perasaannya terhadap Richie. Tapi yang terpenting sekarang perasaan keduanya tidak bertepuk sebelah tangan. Anjay, so sweet banget cerita orang-orang. Esok paginya ketika Richie pulang dari pesta, kedua teman satu apartemennya itu terlibat cekcok. Ternyata Pat yang sekarang juga bekerja di perusahaan Ivan telah ditangkap FBI dan FBI mengancam keselamatan keluarganya. Namun FBI masih memberi kesempatan padanya untuk pulang. Setelah mendengar berita ini, Richie juga menceritakan pengalamannya dan sekarang nyatanya baik-baik aja. Namun Pat tetap memutuskan untuk pergi. Ia gak bisa lagi bertahan di sana dan memilih untuk buka bisnis sendiri. Siangnya Ivan memberikan tugas lagi kepada Richie. Kali ini untuk menemui pejabat setempat demi memberikan uang suap. Richie pun langsung menyanggupinya tanpa bertanya lebih dulu. Ia segera menemui pejabat itu dan memberikan koper berisi uang dari Ivan. Beberapa saat kemudian pejabat itu mengaku kalau uang dari Richie itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Richie pun bingung karena Ivan tidak berpesan apapun. Maka ia bersedia mentraktir minuman pejabat tersebut sebagai permintaan maaf. Richie juga berjanji akan menyampaikan kekecewaan pejabat itu kepada bosnya. Dan gak lama kemudian setelah Richie pergi dari sana, orang itu ternyata mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Richie. Tanpa Richie tahu, anggota parlemen ini malah tersinggung dan katanya ia harus berurusan dengan Ivan. Maka kondisi Richie yang penuh luka malam ini adalah pesan yang harus disampaikan Richie untuk bosnya. Setelah itu Richie langsung menemui Ivan dan memprotesnya. Ia menanyakan perjanjian Ivan dengan pejabat tadi yang terlihat kesal dan marah-marah. Namun Ivan mengaku tidak ada yang salah dengan perjanjiannya. Ia minta maaf karena Richie udah terluka. Kemudian Ivan pun mengingatkan bahwa memang itu adalah resiko dari pekerjaannya. Dengan kata lain, jika Richie mau uangnya, maka ia harus rela babak belur menghadapi orang-orang seperti itu. Dan Richie pun berniat pulang ke Amerika. Namun ia ditahan oleh polisi Costa Rica karena dicurigai membawa narkoboy. Otomatis Richie menyangkal hal tersebut, tapi ternyata memang ditemukan barang bukti serbuk magic di tasnya, sehingga Richie gak bisa berkutik lagi. Untungnya sebelum Richie dijebloskan ke penjara, agen Shavers kembali datang dan berjanji akan melindungi Richie, tapi Richie harus memberikan informasi tentang Ivan.
Kalau Richie nggak mau, maka agen Shavers nggak akan melindunginya lagi. Setelah itu, Richie pun pulang ke apartemen dan temannya yang bernama Cronin menemukan rahasia baru di situs judi milik Ivan. Ternyata Ivan menggunakan rekening para pelanggannya untuk mencuci uang. Ia punya akses untuk memasukkan maupun mengambil uang dari sana, sehingga keuntungan hasil judinya tidak terdeteksi oleh kepolisian. Sayangnya sebelum Cronin menjelaskan lebih lanjut, Richie udah duluan dipanggil oleh Ivan. Akhirnya Richie pun menemui Ivan dan ternyata Ivan sudah menemukan ayahnya Richie dan menggunakannya sebagai senjata untuk menaklukkan pemuda tersebut. Ternyata ayah Richie ini ketahuan berjudi menggunakan uang palsu dan sekarang menjadi buronan dengan utang $187.000. Tapi karena Ivan masih mau memanfaatkan Richie, maka ia pun melunasi semua utang ayahnya dengan syarat Richie harus menuruti semua keinginannya. Setelah itu, Richie pun menemui sang ayah yang juga berada di Costa Rica dengan fasilitas yang dibelikan oleh Ivan. Richie pun kesal dengan ayahnya yang mau diperdaya oleh Ivan. Namun ternyata ini adalah cara ayah Richie supaya Richie tidak dapat masalah. Ia hanya ingin Richie kembali berkuliah dan meninggalkan dunia judi. Karena ayah Richie nggak mau putranya ini tumbuh seperti dirinya yang menjadi penjudi dan menimbulkan banyak masalah. Di sini akhirnya Richie punya rencana baru. Ia memang masih mendapatkan tugas untuk mengantar uang suap ke beberapa pejabat dan polisi setempat. Tapi diam-diam Richie mengambil sedikit demi sedikit uang itu untuk dirinya sendiri. Setelah itu Richie kembali menghubungi Cronin dan sahabatnya dan berkata kalau ia telah menemukan data-data yang dibutuhkan. Sayangnya Ivan kembali memanggilnya dan telepon itu pun terputus. Malamnya Richie pulang ke apartemen, tapi Cronin udah gak ada di sana. Gak lama kemudian Rebecca datang dan memberi informasi kalau Ivan sedang berencana pergi. Sekarang Ivan telah mengosongkan kantornya dan siap meninggalkan semuanya. Namun bisnis ini membutuhkan kambing hitam untuk diserahkan pada polisi, dan orang itu adalah Richie. Maka Richie membuat rencana lain untuk menangkap Ivan dan berharap Rebecca bisa membantunya. Keesokan harinya Richie seperti biasa melakukan pekerjaan menyuap banyak orang. Sampai tiba-tiba sebuah mobil mengejarnya yang ternyata berisi agen Shavers. Ia marah kepada Richie yang gak lagi menjadi informannya. Sedangkan Richie juga kesal karena FBI ini gak bisa melindungi ayahnya dan Cronin yang ternyata diculik oleh Ivan. Shaver pun mengakui kesalahannya dan sekarang ia berjanji akan menuruti permintaan Richie asalkan pemuda itu membantunya menemukan bukti untuk menangkap Ivan. Setelah itu Richie pun membongkar penyamaran milik Cronin hingga ia berhasil menemukan data pelanggan yang telah dimanfaatkan oleh Ivan. Kumpulan data itulah yang akan menjadi senjata rahasia Richie untuk melumpuhkan bosnya sendiri. Maka keesokan harinya sesuai dengan rencana, Richie pun pergi dari apartemennya. Ia langsung berangkat ke Amerika seperti strategi yang ia rancang bersama Rebecca dan juga Shavers. Jadi saat ini ketika polisi Costa Rica mencarinya, ia udah gak ada di sana. Sementara itu, Ivan kini pergi ke Antigua bersama Rebecca. Ia sudah merasa percaya diri kalau Richie telah ditangkap oleh polisi. Jadi ia meninggalkan Costa Rica dan akan mulai bisnisnya dari nol di tempat baru. Namun, Ivan salah. Begitu jet pribadinya mendarat, ia justru bertemu dengan Richie. Richie pun memberitahunya kalau Ivan sekarang bukan di Antigua, melainkan di Amerika. Maka dengan semua bukti kriminal yang telah ia lakukan, Ivan pun dengan mudah langsung ditangkap. Ivan Block, you're under arrest, my friend. Great thing about America, we go soft on financial crime. Get this piece of shit in the car. What about him? Court of law. You have the right to an attorney. Setelah Ivan berhasil ditangkap, agen Shavers berniat menangkap Richie. Tapi ternyata orang itu udah kabur. Shavers baru aja ingin mengejarnya, tapi seseorang mendatanginya dan memberikan sesuatu, yaitu titipan dari Richie. Ternyata itu adalah data pelanggan temuan Cronin yang akan menjadi barang bukti kejahatan Ivan.
Maka sesuai janjinya, Severs pun akhirnya membebaskan Richie. Dan sekarang Richie akan memulai hidup barunya bersama Rebecca. That blue, so do